Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini surat ke-6, Suratul An'am ayat 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih famanitturra ghaira baghi wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Qul, katakan, la ajidu, aku tidak menemukan, fima, pada apa yang uhiya, diwahyukan, ilayya, kepadaku, tidak menemukan apa? Muharraman, yang diharamkan, ala ta'im, terhadap orang yang makan, yat'amuhu, yang memakannya, illa ayyakuna maitah, melainkan ia adalah bangkai, au daman, atau darah, masfuhan, yang dialirkan, au lahma khinzirin, atau daging babi, fa innahu, maka sesungguhnya makanan-makanan itu rijsun, adalah kotor, au fisqan, atau kefasikan. Ya, jadi kalau fasik itu sifatnya maknawi, kalau rijs itu lahiriah, nampak ya. Kalau fisqan itu kotor maknanya gitu. Uhilla, yang disembelih, li ghairillah, untuk selain Allah dengannya. Faman, maka barang siapa, utturra, yang terpaksa, ghaira bagin, tidak menginginkan, wala adin, dan tidak melampaui batas, fa inna rabbaka, maka sungguh Tuhanmu, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Berikut pendapat-pendapat ulama tentang tafsir ayat ini. Abu Hayyan berkata, lamma dzakara annam harramu ma harramu iftira'an 'ala Allah, amara ta'ala ay yakhbirahum bi anna mudrikat tahrim innama huwa bil wahyi minallah wa bi syar'ihi la bima tahwa al anfus wa ma takhtaliquhu 'ala Allah ta'ala. Kata Abu Hayyan, setelah Allah menjelaskan apa-apa yang mereka buat, kebohongan yang mereka buat, dengan mengatakan haram, ini halal, ini haram, tapi ngarang sendiri ya. Maka pada ayat ini Allah menyampaikan tentang yang berhak atau standar halal haram itu apa? Standar halal haram itu harus wahyu dari Allah. Wa bisyar'ihi, dan syariatnya.
Jadi yang lalu sudah disampaikan bahwa standar kebenaran yang dimiliki manusia itu ada dua, yaitu akal dan wahyu. Wahyu perlu diturunkan karena Allah tahu persis sebagai pencipta manusia bahwa kemampuan akal itu terbatas. Ya, kalau saja wahyu tidak turun, ya, maka kita bisa lihatlah bangsa-bangsa yang menafsirkan Tuhan dengan akalnya. Contohnya Jepang, ya, menempatkan Tuhan pada matahari. Orang Hindu dengan pagannya, dengan berhala yang banyak, dan begitu seterusnya. Ada lagi Taoisme dengan yin yang-nya. Banyak kita jumpai dalam menafsirkan Tuhan, perbuatan Tuhan, sifat Tuhan, manusia salah karena tidak mampu. Maka termasuk di dalamnya adalah soal halal haram. Nah, di sini Allah ingin menjelaskan menurut Abu Hayyan, yang berhak menentukan halal haram itu adalah wahyu dari Allah, syariatnya. Wa ja'at tartib huna ka tartibil ladzi fil Baqarah wal Maidah. Ayat seperti ini adalah ayat yang sama pada Al-Baqarah dan Al-Maidah, yaitu surat 2 ayat 173, surat 5 ayat 3. Apa sama persis? Wajah huna hadhi muharat menakaratan. Tapi pada ayat ini ada tanwinnya, illa ayyakuna maitatan, ada tanwinnya. Kalau di ayat-ayat yang ada pada Al-Baqarah 173, Al-Maidah ayat 3 itu menggunakan al. Hurrimat alaikumuddam, ya, ad-dam. Wal hurrimat alaikumuddam wal hurrimat alaikum maitatu wad-damu, disebut ada alnya di sana. Apa beda antara ada al dan tidak ada al? Tentu karena ini firman Allah pasti beda. Ya buat apa kalau maksudnya sama, redaksinya nggak sama persis ya? Karena kita tahu salah satu mukjizat Quran itu adalah dalam masalah redaksi. Redaksinya itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Wadamu mausufun, darah yang disebut di sini ada adjektifnya, yaitu masfuhan, bukan sembarang darah, tapi darah yang mengalir. Ada darah yang nggak mengalir, ya. Ada darah yang nggak mengalir yang boleh dimakan, yaitu hati sama jantungnya. Nanti akan ada hadisnya. Uhilat lana maitatani wadamani. Dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Nah, bangkai itu adalah belalang dan ikan. Darah adalah jantung dan hati. Darah beku tapi di sana. Darah yang menggumpal. Maka itu ada Rasulullah juga bersabda, inna fil jasad mudghah. Pada jasad ada segumpal darah. Nah, itu ya. Berarti itu jantung. Nah, itu boleh. Maka di sini untuk mengecualikan itu Allah menempatkan kata masfuhan, yang mengalir. Ya, jadi darah yang mengalir di tubuh hewan. Wal fisqu mausufan, dan fusuk, kedurhakaan, uhilla li ghairi labi. Yang disebut kefasikan adalah binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Contohnya kita menyembelih ayam, menyembelih kambing, walaupun binatangnya sama, cuma beda dari sisi itu penyembelihannya, tapi binatangnya sama. Ya, walaupun binatangnya bagus, sehat, tidak cacat, tapi karena penyembelihannya salah,
maka menjadi haram. Atau binatang yang dipersembahkan untuk berhala, buat sesajen. Ya, ketika turun dari sesajen itu hukumnya haram. Meskipun binatangnya bagus gitu ya, nggak sakit gitu. Nah ini namanya fiskan. Kalau rijesun itu lahiriahnya, memang kotor. Gitu. Contohnya mati. Kan? Ya, itu maksudnya. Wa fi tainika surataini mu'arrafan, pada surat-surat yang terdahulu yaitu surat 173, surat 5 ayat 3 itu ditulisnya, redaksinya menggunakan al. Li'anna hadhi surah makkiyatun. Karena surat 6 ini adalah surat makkiyah. Jadi surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Wa uliqa bitangkir, maka menggunakan nakirah. Ciri nakirah itu ada tanwinnya. Ya, itu tadi. Maitatan, ya. Daman, masfuhan itu tanwin semua. Lahma khinzirin. Lanjutkan. Li'anna hadhihi surah makkiyatun wa tanika suratani madinatani. Sementara dua surat terdahulu adalah Madinah. Faja'at tilkal asma mu'arif. Maka kata-kata benda yang ada pada ayat-ayat yang turun di Madaniyah itu kebanyakan ma'rifat. Bil ahdi hawalatan ala masabaqa tanzilu fi hadhihi surah. Itu pendapat Abu Hayyan. Menurut Ibnu Katsir, wal maqsudu min siyaqi ayati karimah ar-raddu al musyrikin alladzina ibtada'u mabtada'uhu. Ayat ini datang untuk membantah, ya, membantah karangan yang diada-adakan oleh orang musyrik dalam penghalalan dan pengharaman binatang. Bi araihimul fasidat, dengan aro itu bentuk jama dari ro'yu, dengan ro'yu mereka, dengan rasio mereka. Minal bahira wasaiba wal wasila wal ham, yaitu yang disebut 4 binatang, ya, yaitu bahirah, saibah, wasilah, dan ham. 3 binatang ini untuk onta. Yang 2 pertama adalah onta betina. Bahira, onta betina. Saibah, onta betina. Wasilah, domba betina. Hanya yang 1 ham, tidak ada tamar butohnya. Itu untuk onta jantan. Onta jantan yang sudah membuntingi 10 ya. Kemarin sudah disebut. Fa amara Rasulullah ayakhbirahum anna la yajid fi ma auhahullah ilaihi anna dzalika muharram. Lalu Allah menyuruh Rasulullah untuk memberitahu mereka bahwa di Quran ini, wahyu yang diturunkan pada Nabi Muhammad, tidak ada yang diharamkan kecuali ini. Yaitu maita, darah, dam, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan apa yang disembelih menyebut nama selain Allah. Wa ma'ada dzalika falam yuharram. Selain itu tidak haram. Wa innama huwa afun maskutun anhu, tetapi diampuni. Nah, apa konsekuen? Apa istilahnya? Hanya 4 ini, selain 4 ini halal? Ternyata tidak begitu. Ya, nanti kita akan pelajari. Fa kaifa taz'umuna ana haram wa min aina haramtum wa lam yuharrim? Dari mana mereka mengharamkan padahal tidak ada dalilnya? Wa ala hadza fala yabqa tahrimu asya akhar fi ma ba'da dzalik. Karena itu tidak ada yang tersisa yang haram selain daripada ini. Kama ja'an nahyu an luhumil humur wa luhumus siba wa kullu dhi mikhlab minat tayr wa al masyhur min madzahibil ulama. Wa ala hadza, berdasarkan pendapat ini, fala yabqa, maka tidak tersisa tahrimu asya'u akhar fi ma ba'da hadza, selain dari 4 ini. Nah, maka yang teguh pada ayat Quran, selain 4 ini tidak haram, ya. Tapi ada ternyata pengharaman itu berdasarkan dari hadis, ya, yaitu luhumul
humur, yaitu keledai jinak, ya, keledai domestik, waluhumu siba, dan binatang buas, karnivora, ya. Wa kullu dzi mikhlab minat thair, dan burung buas, burung pemakan daging. Alal masyhur min madzahibil ulama, menurut pendapat yang masyhur dari ulama. Jadi singkatnya, kalau orang teguh memegang ayat ini, maka selain 4 ini halal. Ya. Jadi ulama ini masih terjadi perbedaan pendapat, bukan sekedar ulama. Bahkan di kalangan sahabat. Nah, ya. Qala Abu Amr, berkata Abu Amr, qaulullah la ajidu fima qad awdahna bima awradna fi hadzal bab bi anna qaulun laisa ala zahiri wa anna laisa nassan muhkaman li anna nass muhkam ma la yakhtalif fi ta'wili. Wa idza lam yakun nassan kana muftaqiran ila bayni rasul li muradillah kaftiqari sairi mujmalatil kitab ila bayni. Nah, ini masih perlu dijelaskan. Kata Imam Syangkiti, walladzi yadhhar rajnahu bil dalil ma dzaba ila jumhur min anna kullama thabata tarim bi tariqin sahihatin min kitabin aw sunnah fa huwa haram. Menurut ulama lain, yang haram itu tidak hanya Quran saja, tapi Quran dan hadis. Ya, seperti tadi disebutkan, ada beberapa binatang yang diharamkan lewat hadis, tidak ada dalam Quran. Contohnya tadi itu, yaitu binatang buas, ya. Binatang buas, burung buas, terus keledai jinak. Yang tidak ada dalam Quran. Nah, maka terjadi perbedaan pendapat, bahkan di kalangan sahabat. Jadi ada sahabat yang teguh pada pendapat ini. Selain dari 4 itu urusannya mau atau nggak mau, doyan atau nggak doyan. Nah, nanti ya. Fa waktu nuzul ayat madhkurah, ada yang mengatakan ayat ini turun duluan, hadisnya belakangan. Ya, karena yang boleh menghalalkan dan mengharamkan itu Allah dan Rasulnya. Kalau dalam usul fikih itu namanya syari'. Artinya yang berwenang, ini halal, ini haram, itu Allah dan Rasul. Sehingga Quran menjelaskan ini, hadis ada tambahan, maka harus dipatuhi juga. Tidak cukup dengan Quran saja. Ya, di antara itu tadi. Ada yang mengatakan ayat ini dinasakh oleh hadis. Tapi ada yang nggak terima karena kekuatan Quran lebih daripada hadis. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Wa bihi yattadi anal haq jawazun nasil mutawatir bis sunnati sahihah ats-tsabit ta'akhara anhu wa in mana'ahu aktsaru ahli usul. Nah, dengan kenyataan ini jelas bagi kita yang benar adalah boleh terjadi amandemen, terjadi perubahan, yaitu nasakh ayat Quran dengan hadis. Quran ini kan sifatnya mutawatir, ya. Jadi kebenaran berita yang tertinggi itu mutawatir. Itu dimiliki oleh Quran. Hadis cuma sedikit. Nah, ayat-ayat mutawatir Quran ini tadi itu cuma 4 saja. Tapi ada hadis yang ahad, tidak sampai mutawatir, yang sifatnya tadi dirawikan oleh Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Tambahan, yaitu binatang buas, ya. Binatang buas dan burung buas, yaitu binatang yang makannya itu lewat cengkraman. Katanya punya gigi taring. Ya, jadi dia newak, menerkam, ya. Dan burung buas seperti elang, ya, bangsa elang itu dianggap haram. Begitu juga himar, keledai jinak. Nah, ada yang mengatakan ini sifatnya sementara. Ada yang mengatakan abadi. Sifat sementara kenapa? Karena menjaga populasi.
Seperti binatang yang ada di Australia itu binatang apa tuh? Bukan yang ada di pohon. Saya lupa namanya, kayak jadi yang suka dibuat boneka itu lucu sekali. Ya, koala ya, koala. Koala itu tadinya binatang langka, lalu dibudidayakan, dilindungi lah. Kan di Indonesia juga ada ya binatang-binatang yang dilindungi kan. Setelah dilindungi, populasinya banyak sekali. Jadi kewalahan malah. Nah, contohnya itu. Jadi dilindungi karena itu. Apakah sifatnya sementara? Rasulullah melarang itu. Nah, ini menjadi kajian banyak ahli. Contohnya kalau itu diburu terus, seperti sekarang, kita akan kehilangan, punah. Ya, seperti harimau Jawa ya. Nah, itu spesies yang berbeda dengan yang lain. Jadi ada binatang-binatang yang sifatnya ada di situ ya. Tidak ada di tempat lain seperti komodo ya. Cuma ada di Pulau Komodo itu. 3 pulau lah sekitar itu. Walaupun sudah difokuskan di tempat itu saja, tapi si komodo tuh lari lagi karena dia bisa berenang, dia bisa ya. Nah, itu artinya binatang-binatang antik peninggalan zaman purba. Kadal raksasa, kadal zaman purbanya segitu gede. Jadi dimungkinkan ada dinosaurus dan sebagainya. Ya, karena masih ada fosilnya ya, sebesar itu. Manusia juga begitu. Nabi Adam itu tingginya berapa itu? 60 meter apa? 30 meter. Ya, kita masih lihat di Jeddah itu, kuburan istrinya, yaitu Hawa. Ibu kita Hawa. Itu kuburannya di Jeddah, makanya disebut Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Ya, tempat nenek berbaring di sana. Soal Nabi Adam di mana itu nggak ditemukan jejaknya. Mereka yang jelas setelah diusir oleh Allah berhasil berjumpa lagi di dunia di Jabal Rahmah, maka dikenang menjadi situs, tapi tidak ada nilai ibadah apapun, hanya buat kenangan saja. Jadi nggak sunnah dielus, nggak sunnah didatangi, nggak sunnah sholat dan sebagainya, nggak ada. Ya, itu untuk kenangan saja. Bagaimana hadis-hadis tentang ini? Jadi ini uraiannya panjang sekali. Alhasil tadi, ulama berbeda pendapat tentang kekhususan ayat ini. Apakah cuma 4? Itu artinya selain dari 4 ini, contohnya tikus, ya, kecoa, pokoknya semua binatang itu berarti boleh. Karena nggak disebut di sini. Nah, urusannya setelah boleh adalah urusan mau atau nggak mau. Contoh, Rasulullah pernah dihidangkan daging biawak. Ya, beliau tidak selera. Nah, itu tidak berarti beliau mengatakan haram. Ya, nggak selera saja. Maka sahabat-sahabat curiga, kenapa setelah daging biawak matang, mereka masak matang, dihidangkan kepada Rasulullah, Rasulullah nggak nyicipin sedikit pun. Sehingga mereka curiga, apa ini haram ya Rasulullah? Tidak, aku nggak suka. Ya, mungkin katanya baunya, mungkin wangur atau gimana, yang sudah makan. Katanya sih wangur. Dari Sufyan, nah ini sekarang hadis-hadis berkaitan dengan ayat 145. Ini hadisnya panjang sekali nih, saya lihat. Ya. Dari Sufyan qala qultu li Jabir bin Zaid yaz'umuna anna Rasulullah an humur ahliyah. Mereka mengira bahwa Rasulullah telah melarang keledai jinak. Faqala qad kana yaqul dzalika hukmam Ibnu Umar Al-Ghifari inda Nabil Basrah walakin abadzalika Bahra Al-Bahru Ibnu Abbas. Yang mengatakan itu katanya Amr Al-Ghifari waktu di Basrah, tapi ditolak oleh Ibnu Abbas. Ya, jadi Rasulullah ada suaranya mengharamkan keledai jinak, keledai domestik. Apakah ini karena gara-gara
binatang tersebut menjadi satu-satunya tunggangan, ya, karena keperluan mobilisasi barang itu kan susah, waktu itu belum ada mobil, belum ada apa itu. Jadi kalau dimakan nanti susah ini urusannya. Ya, karena kita masih banyak perang gitu kan. Jadi masih memerlukan keledai jinak ya, untuk bawa-bawa barang gitu. Nah, ini kata Ibnu Abbas berbeda. Dari Aisyah, anakanat idza suilat an kulli dzi nabin minasiba wa kullu dzi mikhlab minat thair talat qulla ajid. Dari Aisyah, saat beliau ditanya bagaimana status hukum hewan buas, binatang buas yang punya taring. Lalu burung, ya, burung buas. Beliau menjawab dengan surat ini, la ajid, aku tidak temukan. Jadi beliau setuju itu tidak haram. Itu istri beliau. Ya. Dari Ibnu Umar, nahan Nabi an luhumil humur al-ahliya yaum Khaybar. Dari Ibnu Umar, Nabi pernah melarang daging hewan daging keledai jinak di waktu perang Khaybar. Ya, sehingga karena 4 yang sifatnya gajah, mau spesies macan itu banyak sekali. Ada panther kan, ada macan tutul, ada macan hitam dengan kemampuan masing-masing. Ya, ada macan yang bisa naik sampai ke pohon. Ada lagi yang paling cepat kan panther ya. Nah, itu paling cepat karena dijadikan nama mobil. Jadi dia larinya cepat. Nah, cuma nggak kuat dia, nggak mampu melawan macan. Nah, untuk adu kecepatan kalah. Nah, itu contohnya binatang-binatang dengan kecepatan tinggi, tapi nggak kuat kalau ada yang lebih mampu lagi. Maka dilantiklah singa sebagai raja hutan. Karena tidak ada yang memangsa dia. Nah, tapi kalau dia lemah, itu dimangsa oleh dabuk anjing hutan, dubuk apa dabuk? Dubuk ya? Ya itu. Dia kalau lemah dimakan itu. Jadi singa itu kalau udah tua, itu diusir dari keluarganya. Ya kesian nih, dia kan sifatnya sosial gitu. Dia punya kelompok. Nah, nanti di satu saat singa yang tua ini akan diterkam oleh yang muda, dikalahkan, dibunuh, anak-anaknya dimakan. Supaya apa? Supaya betinanya itu siap dikawin lagi. Sebab kalau masih ada anak terus, nah ini nggak mau dikawin, dia menghindar. Nah, itulah alamiah yang terjadi pada dunia singa dan macan. Nah, ini banyak sekali. Ya, jadi keanekaragaman hayati, wah, kita perlu banyak belajar ya. Allah juga menyatakan wa ilal ibili kaifa khuliqat. Tapi yang kurang banyak disentuh ayam, bebek gitu ya. Nah, yang di sana itu ada burung-burung. Nah, itu masuk kategori unggas. Dari Ibnu Umar, dari Anas, anna Rasulullah ja'ahu ja'in. Suatu saat ada orang yang datang pada Rasulullah. Lalu dia berkata, ukilatil humur. Ada keledai yang dipotong lalu dimakan rame-rame. Nah, orang ini memberitahu. Summa ja'ahu ja'in, faqala ukilatil humur. Begitu juga ada yang datang lagi ngomong begitu. Datang lagi begitu. Faqal ufniyatil humur. Apa sudah habis? Nah, jadi banyak orang memberitahu, wah itu dipotong, ini dipotong gitu. Jadi ya, terlalu banyak, ya. Bukan jarang, itu sering. Ya, mungkin kalau dibiarkan ini populasinya akan punah. Apakah karena itu lalu Rasulullah mengatakan haram? Nah, inilah yang menjadi kajian ya. Fanada finnas fa'amara munadian. Lalu Rasulullah bertanya, ufniyatil humur, habis ya? Maksudnya populasi semakin sedikit karena dipotong gitu kan.
Maka Rasulullah menyuruh sahabat untuk menyampaikan berita. Fanada finnas, lalu diserukanlah innallaha, bahwa Allah wa rasulahu dan rasulnya yanhayanikum, sesungguhnya Allah dan rasulnya melarang kalian an luhumil humur al ahliyah, memakan keledai jinak. Fa innaha rijsun, maka sesungguhnya keledai itu rijs, kotor. Fa uqfiyatil qudur, maka periuk-periuk ditumpak, dibuang. Ya, periuk-periuk, bejana-bejana yang di dalamnya ada isi lagi dimasak, ditumpahkan. Wa innaha la tafuru bil lahm, padahal penuh dengan daging. Jadi Rasulullah mengumumkan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang. Ya, itu. Jadi sejak itulah tidak boleh dikonsumsi lagi. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas, matat syatun li saudah. Ya. Banyak ini. Suatu saat ada kambing yang mati. Kambing itu menjadi milik Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Faqalat ya Rasulullah, matat fulana. Kambingnya mati ya Rasulullah. Ada seseorang memberitahu. Faqala laula akhadtum miskaha, kenapa tidak dimanfaatkan kulitnya? Ya, Rasulullah bersabda. Faqalat na'khudhu miskasyatin qad matat. Ya Rasulullah, boleh gitu memanfaatkan kulit binatang yang sudah mati? Kata istrinya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menjawab, innama qala Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah berfirman. Tadi itu ya, surat 645, aku tidak temukan pada apa yang diwahyukan kepadaku diharamkan terhadap orang yang makan, terhadap orang yang akan memakannya, ya, kecuali bla 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 bla. Fa innakum la tad'amuhu, sesungguhnya kalian tidak memakannya. Ya, jadi Rasulullah mengatakan, kenapa ini kulitnya tidak dimanfaatkan? Boleh gitu ya Rasulullah? Kan kata Allah juga, aku tidak temukan yang diharamkan terhadap orang yang makan. Kan kulit ini bukan untuk dimakan. Ya, dimanfaatkan tapi bukan untuk dimakan. Nah, fatan tafi'ubi, maka manfaatkanlah. Ya. Antab tadbiguhu, hendaklah kamu dibag. Nah, dibag itu disamak. Ya, menggunakan zat-zat tertentu. Ya, kemudian nanti dipakai macam-macam lah. Ikat pinggang, dompet, kerajinan. Ya. Fa arsalat ilaiha, maka Saudah pun menyuruh, ya, menyuruh agar si kambing itu dikuliti. Fasalakhat miskaha, dilepas kulitnya, fadabagathu, lalu beliau menyamaknya. Fatakhadzat minhu kirbatan, lalu dibuat kirbah. Kirbah itu tempat air. Ya, jadi dulu itu belum ada plastik. Untuk mewadai air, mereka kan air tuh nggak sebanyak kita ya, jadi mereka perlu wadah air. Nah, itu dijahit, kulit dengan kulit dijahit, dijadikan wadah. Fattakhadzat min kirbatan hatta takharaqat indaha, sampai-sampai kirbahnya itu rusak, dipakai terus sampai rusak. Nah, itu dengan jadi kulit itu sudah mulai dikenalkan di zaman Rasulullah, dipakai untuk wadah-wadah, walaupun tidak dimakan. Ya, kalau kulitnya berasal dari bangkai, ya kan? Tapi kalau dari yang hidup boleh dibuat kerupuk, ya, kerupuk kulit. Apa kesimpulan dari hadis ini? Ibnu Abdul Bar, ini masih banyak ya. Jadi hadis-hadisnya masih banyak. Kita baca hadis saja ya. Dari Abi Tha'labah, anna Rasulullah naha an kulli dhi nabin minas siba'. Dari Abi Tha'labah Al-Khushani, Rasulullah bersabda, beliau melarang setiap binatang yang ada taringnya. Ya, dari
binatang buas. Nah, jadi kalau ada orang tidak mengharamkan, itu tidak keluar dari syariat. Karena istri beliau sendiri tidak terima itu. Ya, Aisyah sendiri mengatakan boleh selain 4 ini. Nah, jadi terjadilah perbedaan pendapat. Bahkan sejak di zaman sahabat, nah, sudah terjadi. Ada yang begini, ada yang begini. Ya, istri beliau sendiri tidak setuju, mengingkari. Berarti gajah itu boleh, semua binatang boleh, kecuali tadi yang 4. Jadi yang benar-benar hidup itu sebenarnya cuma babi berarti. Ya begitu kan? Tapi ini ditolak juga oleh imam-imam yang lain. Kalau begitu manusia boleh. Kan tidak bagian dari 4, gitu kan? Bukan bagian dari 4. Ya, asal jangan masa disembelih, enggak mungkin membunuh orang. Dari Ibnu Abbas, naha Rasulullah angkulidhi Nabi. Begitu juga Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah melarang setiap binatang yang ada taringnya dan setiap burung yang ada kukunya. Ya. Dari Ibnu Umar, qala su'ila Nabi anid dhab. Rasulullah pernah ditanya tentang dhab. Dhab itu artinya kadal atau biawak. Boleh enggak? Lalu Rasulullah menjawab, lastu biakilihi. Aku tidak makan, wala muharrimihi, dan tidak mengharamkan. Saya tidak makan, tapi saya tidak mengharamkan. Nah, ini urusan selera ya. Jadi harus dibedakan antara selera halal dan haram, dan antara halal haram. Jangan sampai karena kita nggak doyan, lalu kita mengharamkan. Atau karena kita doyan, kita menghalalkan. Ya. Dari Thabit bin Wadi'ah, qala kunna ma'a Rasulillah fi jaishin fa asabna dobaban. Diceritakan oleh Thabit bin Wadi'ah, suatu saat bersama Rasulullah kami dalam peperangan menangkap dobab, menangkap biawak. Fasyawaitu minha dobban, lalu digoreng. Nah, karena kita nggak biasa dengernya aja udah jijik ya. Kalau yang biasa mah enak saja. Enak ya? Pernah nyoba? Ya, itu. Kalau saya lihat di Thailand itu hampir semua binatang-binatang yang kita nggak makan itu jual di jalan. Dijual di jalanan, tikus disunduk kayak sate. Aduh, ngelihatnya aja. Tikus disunduk begini. Masih kelihatan itu, bentuknya. Jadi bukan dalam bentuk daging lagi, masih utuh. Nggak tahu apa, ya kayak ikan gitu lah, kayak ikan dibakar. Terus ya belalang. Terus skorpion itu, kalajengking, terus disundukin apa itu. Sampai ada satu tempat itu ramai dikunjungi. Itu jualan apa itu? Daging buaya. Ya itu ya, mereka di sana pokoknya apa sajalah kalau tidak ada halal haram ya begitu. Nah, kita ini urusan jijik apa enggak jijik? Guru saya mengatakan ikan lele, nah, dia bilang itu ikan lele haram, saya nggak setuju. Karena mirip tikus, mirip nggak bisa dijadikan patokan, ya kan? Seperti Anda kalau lihat lalat dan lebah, tawon, kan mirip itu, tapi beda sifat, nggak sama, nggak bisa. Karena kemiripan itu kita menghalalkan. Saya ngeri lah kalau sampai mengharamkan itu karena pakai rasio ya. Soal kita mengatakan jijik itu lain lagi. Itu menurut Anda jijik, menurut orang kan enggak. Ya. Jadi satu saat Rasulullah dalam sebuah peperangan ini menangkap biawak. Lalu digoreng. Fa'ataitu Rasulullah, lalu aku mendatangi Rasulullah. Fawada'tuhu baina yadai. Aku suguhkan di depannya. Fa akhadha 'udan. Lalu beliau mengambil cutik. Fa'ud bihi asabi'ahu, lalu cutik-cutik begitu. Summa qala inna ummatan min bani Israil masakhat dawaban minal ard.
Kata Rasulullah, ada segolongan Bani Israel yang mukanya ya dijelmakan oleh Allah menjadi hewan di muka bumi. Wa inilah adri ayyadawabhiya. Enggak tahu binatang apa itu. Kata Rasulullah. Kok cerita begitu ya Rasulullah? Orang Bani Israel itu pernah mukanya disalin rupa menjadi binatang. Binatang apa ya itu? Falam yakul walam yanha. Beliau tidak makan dan tidak melarang. Nanti di hadis yang lain disuguhkan, ditanya, ya Rasulullah kenapa nggak dicicipi? Enggak lah, saya nggak makan. Haram ya? Enggak haram. Saya nggak doyan aja. Gitu katanya. Qala Ibnu Abdul Bar fihi anna aklu dawib halal. Ini menjadi dalil bahwa makan biawak itu halal. Wa inna fil halal ma tu'afihin nufus. Meskipun ada orang-orang tertentu yang merasa jijik. Ya, jadi jijik nggak boleh dijadikan patokan. Jadi halal haram tuh sepertinya harus paten dari Allah. Nah, ini menurut saya menyampaikan tentang hal ini harus disuguhkan dalam bentuk gambar. Ya, sebab kalau ini hanya cerita-cerita, siapa tahu terjemahannya salah. Sebab di sini ada definisi yang berbeda. Di sini dob kalau dilihat di kamus itu katanya kadal atau biawak. Tapi kalau menurut definisi dari Ibnu Hajar yang menulis Fathul Bari, dob itu binatang seperti tikus, tapi lebih besar. Oh begitu? Lah ini mana yang benar ini? Jadi binatang tikus hutan gitu ya. Saya pernah melihat kan di kebun binatang tikus segede kelinci ya. Apa itu namanya beda itu? Gede banget. Tapi mirip tikus saja pokoknya gede. Kalau bahasa Bandung kan wirong. Lebih gede itu yang suka sekarang banyak. Dulu mah enggak ada itu. Jadi tikus di Bandung tuh gedenya begitu-begitu, semua rata-rata. Kalau kita kan masih ada yang kecil ya, gede-gede. Nah itu wirong yang gede. Nanti ada lagi yang gede lagi, segede kelinci. Wah kita memang dalam urusan binatang itu kurangan. Jadi kelinci juga macam-macam, ada yang telinganya panjang, ada yang pendek. Malah di Bandung di sate ya, ada warung khusus sate kelinci itu, di pinggir jalan. Jadi sudah populer. Katanya sih dagingnya itu anunya kurang, kolesterolnya sedikit kandungannya, jadi sehat. Nah, itu ya. Jadi ini harus berdasarkan ilmu. Kita kan makan selera. Ya. Wah, nggak apa-apa, malah sampai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Sampai doa begitu. Begitu makan berapa tusuk, kelenger. Makannya dengan doa. Nggak apa-apa, bismillah aja. Wah, main bismillah aja. Jadi sebenarnya setiap makanan itu harus tahu diri lah. Pada setiap orang ini ada kelemahan. Yang paham diri kita ya, paling paham diri kita ya kita. Selain Allah ya. Selain Allah yang paham diri kita ya kita. Maka kita cermatilah. Ku anfusakum, telitilah dirimu. Apa yang menyakitkan diri kita, hindari. Oh ini gak bagus buat saya. Buat orang lain mau biasa-biasa saja ya, biarin dia. Tapi soal halal haram, ini harus ada wahyu. Nah soal selera masing-masing. Dalam Quran bagaimana petunjuk Islam tentang makanan? Allah menyatakan halalan thayyiban. Saya pernah menafsirkan halal, ya standarnya itu wahyu. Tapi thayyib standarnya ilmu. Tadi kan kebenaran ada dua detektornya. Wahyu dan ilmu. Thayyib itu standarnya ilmu. Nggak boleh rasa. Jadi menurut kedokteran bagus. Kadang-kadang kita masih belum cermat membedakan mana obat, mana vitamin. Ada produk tertentu yang didagangkan secara multi level. Dia sebut di sini bisa mengobati ini. Tapi dia sebut bukan obat ini, vitamin gitu. Saya bingung mana beda.
Kalau menurut saya makanan, dia bukan sebut vitamin, makanan. Sebut makanan. Padahal dia itu tablet gitu. Kok makanan sih? Ya, jadi kita ternyata belum bisa membedakan mana makanan, mana obat. Nah, makanya kalau menurut saya obat itu ada zat kimianya dan ada racunnya. Makanya tandanya itu kan ular. Apotek itu tandanya ular. Ya, ular dengan gelas kan. Berarti isinya racun, jadi racun dilawan racun. Ya. Makanya itu apabila seekor lalat masuk ke dalam wadahmu, sekalian celupin. Itu kan? Tapi hati-hati, Rasulullah tidak menyuruh minum atau menumpahkan. Kan nggak ada suruhan, cuma disuruh nyelupin doang. Kata Syekh Utsaimin, kalau memang nggak berniat minum, apakah kita harus turuti hadis itu juga? Kata beliau, iya. Nyunah itu. Kok kenapa? Manfaatnya apa? Wong jelas-jelas saya nggak mau minum. Karena dia udah ketempelan lalat, kita nggak tahu yang kena itu, yang nempel itu yang berbisa atau enggak. Jadi singkatnya menurut Rasulullah, lalat ini binatang berbisa. Cuma di salah satu sayapnya. Nah, sayap yang lain itu menjadi penawar. Ketika sayap yang masuk ke dalam cairan kita itu yang berbisa, maka kita tanamkan lagi yang penawar. Ketika ditumpahkan, air ini kemudian kena tanaman, tanaman itu nggak mati. Begitu kata Syekh Utsaimin. Jadi sudah tawar, masuk ke bumi itu sudah tawar. Walaupun Anda nggak minum. Tapi kalau mau diminum ya nggak apa-apa, asal tadi dicelupin. Karena sudah penawar. Apakah ini dibenarkan secara penelitian? Penulis Subulus Salam menolak. Penulis Subulus Salam. Jadi jangan dikira orang-orang awam yang menolak Rasulullah. Penulis Subulus Salam. Subulus Salam itu adalah syarah dari Bulughul Maram. Syekh Utsaimin nggak menolak. Nah ini makanya kita harus melakukan penelitian. Betul tidak sayapnya itu satu berbisa, satu penawar. Ini kita perlu penelitian. Itulah hadis-hadis tentang tentang ayat 145. Ada lagi hadis yang mengatakan, katanya begini. Wa qala qultu bi hadza minhu tawakkun wa khaufun li anna li ayyakuna dab min naslin manusikha minal umam. Kata Qurtubi saat Rasulullah disajikan biawak tadi, ya, Rasulullah kan bergumam, orang Bani Israel pernah mukanya disalin oleh Allah. Nggak tahu binatang apa. Nah ini boleh jadi pernah disulap menjadi biawak. Ya. Jadi di zaman dulu memang hukum dari Allah itu sangat paten. Kalau kita kan di zaman kita ini, kemungkaran yang pernah dialami oleh semua umat Nabi zaman dulu, itu ada semua sekarang. Komplit. Tapi nyaman-nyaman aja tuh. Ya, tidak ada hukuman yang saklek dari Allah. Ini karena permintaan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga hukumannya itu ditunda sampai kematiannya. Nah ini ya, kata Qurtubi boleh jadi sebagian umat dari Bani Israel itu pernah, karena Rasulullah mengatakan itu, pernah disulap oleh Allah, dijelmakan menjadi biawak. Wala araha ilal fa'rah, wala adri ma fa'altu. La adri ma fa'altu, wala araha ilal fa'rah. Kana hadza minhu dhannan, wa hadasan qawla ayyuha ilaihi. Ini boleh jadi perkiraan Rasulullah, belum tentu benar katanya, karena ini bukan wahyu. Demikianlah tentang ayat-ayat dan hadis-hadis surat 6, 145. Kita lanjutkan dengan hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a fi ta'limil walidati wa ta'dibiha. Bab
tentang hadis tentang mengajari anak, ya, anak perempuan dan memberikan adab, pendidikan pada mereka. Dari Abi Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajul, laki-laki manapun. Laki-laki ini merujuk jenis kelamin dewasa ya. Berarti kalau kecil itu gulam namanya. Syabun, kalau menengah syab, kalau kecil namanya gulam. Lelaki manapun, kanat inda walidatun, dia punya anak perempuan. Fa'allamaha, lalu mendidiknya, mengilmuinya. Fa'ahsana ta'limaha, dan ilmunya sangat indah, yang terbaik. Ya, dia memberikan ilmu yang terbaik kepada putrinya. Wa addabaha, dan dibuat beradab. Adab itu akhlak. Diilmui dan diakhlakkan. Fa ahsana ta'dibaha, dengan sebaik-baik akhlak. Summa a'taqaha, kemudian dibebaskan. Wa tazawwajaha, dan dinikahkan. Falahu ajran, maka dia mendapat 2 pahala. Ya, jadi hadis ini memberi inspirasi pada kita, lelaki manapun, bapak manapun yang mendidik putrinya dengan baik, memberikan pendidikan yang paling bagus, ya, kemudian suatu saat dia bebas serta dinikahkan dengan jodoh yang tepat, maka dia mendapat pahala 2 kali katanya. Wa ayyuma rajul min ahlil kitab amana bi nabihi wa amana yakni bi falahu ajran. Lelaki manapun dari ahlul kitab yang beriman kepada nabinya, setelah itu dia beriman kepadaku, beriman kepada nabinya, beriman kepadaku, maka dia akan mendapat 2 pahala. Wa ayyuma mamluk, hamba manapun adda haqqa mawaliyahu, yang telah memenuhi hak majikannya, wa haqqa rabbahu, dan hak Tuhannya, falahu ajran, maka dia mendapat 2 pahala. Qala Sya'bi khudha bi ghairi sya'in. Wa qad kana rajul yarhal fi madunahu ila Madinah. Wa qala Abu Bakrin an Abi Husain an Abi Burda an abihi anin nabi ataqaha tsumma astaqaha. Ya, ada sahabat yang terinspirasi oleh hadis ini, lalu mereka membebaskan budaknya. Ya, kemudian memberikan mut'ahnya, memberikan pesangonnya setelah mendengar hadis ini. Babu zamma man ta'alamal Qur'an wa ta'awalahu ghairi ma anzalallah. Bab tercelanya orang yang mengkaji Quran dan mentakwilkan tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Dari Uqbah bin Amir al-Juhanni, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, halaku ummati fil kitabi wal laban. Kerusakan umatku, kebinasaan umatku ada pada Alkitab dan pada laban, pada susu. Ini kan aneh, Rasulullah mengatakan kehancuran umatku terjadi pada kitab dan pada susu. Qalu ya Rasulullah, mal kitab wa mal laban? Sahabat bertanya, apa maksudnya ya Rasulullah? Kok binasanya umat itu pada Alkitab dan susu? Nah, itu kan. Lalu Rasulullah menjelaskan, ya ta'alamunal Qur'an fayata'awalanu ala ghairi ma anzalallah. Mereka mengkaji Quran tapi mereka menafsirkan tidak sesuai dengan yang diturunkan. Jadi tafsir yang tidak sesuai namanya takwil, dibelokin. Ya. Saya juga mengalami, jadi pernah juga menjadi murid dari guru-guru yang nyeleneh. Dipencong-pencongin gitu. Ya. Tafsirkan ke sana, tafsirkan ke sini. Nah, maka kita harus punya standar kalau begitu. Nah, supaya tidak keliru, kita harus punya tafsir bil maksur. Nah, tafsir bil maksur itu adalah tafsir yang recommended dari Rasulullah SAW. Nah, termasuk diantaranya tafsir ini. Ini selalu merujuk ke sana. Ya.
Wa yuhibbuna laban fayad'una jama'at. Nah, kerusakan umatku itu katanya ada pada Quran dan pada susu. Nah, ini kan aneh kan? Quran dan susu penyebabnya. Pertama, Quran karena tadi itu. Mereka belajar Quran, tapi mereka maknai tidak sesuai yang diturunkan. Tidak sesuai dengan artinya. Yang kedua, mereka suka pada susu. Tapi gara-gara urusan susu ini, mereka meninggalkan jamaah. Tuh, ya. Apa maksud Rasulullah? Meninggalkan jamaat, meninggalkan Jumat, dan ngampung. Ngampung itu maksudnya apa? Pergi ke kampung. Mudik, artinya nggak peduli lagi dengan kegiatan keagamaan. Jadi ada orang yang ngelihat kegiatan keberagaman ini ruwet. Dia kepengen pulang kampung, tani, gitu kan? Ada seorang sahabat begitu, minta kepada Rasulullah mau sibuk di pertanian, sibuk di peternakan. Saya udah nggak mau ruwet lagi, nanti ada hasil saya setorin. Nah, Rasulullah melarang itu. Kebanyakan umatku rusak karena begitu. Semuanya ngurus diri sendiri-sendiri. Ngurusi bisnis sendiri, sampai lupa pada kegiatan jamaah. Oh, ini ya, larangan Rasulullah. Ini buat kita juga ini. Babu fil hathi ala ta'alumil ansab. Dari Abi Hurairah, dari Nabi, bab tentang mempelajari keturunan. Garis keturunan. Rasulullah bersabda, ta'alamu min ansabikum. Pelajarilah garis keturunanmu. Ma tasilu nabihi arhamakum. Agar kamu jadikan media untuk bersilaturahmi. Fa inna silaturahmi mahabbatun fil ahli. Karena silaturahmi itu akan menciptakan cinta di kalangan keluarga. Muasratan fil mal, akan memperbanyak harta. Ya. Mansaatun fil athar, dan akan menunda ajal. Memperpanjang umur maksudnya. Jadi Rasulullah dalam hadis ini memberikan inspirasi pada kita, pelajarilah garis keturunanmu. Kita anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa. Nah, sehingga kita tahu, oh saya dengan dia bersaudara, kita kunjungi. Kita kunjungi. Nah, dengan begitu terciptalah cinta keluarga. Kalau sudah cinta keluarga, maka tercipta harta kita melimpah. Ya, karena itu bagian dari lancarnya rezeki. Nah, lancarnya rezeki itu dengan silaturahmi. Terus akan memperpanjang umur. Nah, itu salah satu caranya adalah kita pelajari keturunan kita. Jangan cuek pada keluarga. Nah, itulah. Jadi Rasulullah berpesan, tolong keluarga dicatat. Anda anak siapa, anak siapa, anak siapa. Jadi keluarga dicatat ini bisa terjadi, jangan sampai ada larangan nikah. Ya, nggak taunya itu pamannya contohnya gitu. Kan boleh jadi gitu kan? Nah, bapak kita punya istri lagi nggak ketahuan. Punya anak kan masih muda, boleh jadi sama dengan anak kita. Ketemu saling suka, nggak taunya ditelusur masih ada larangan, nggak boleh kan? Nah, itu pentingnya itu. Itu harus garis keturunan. Nah, itu orang yang konsekuen dengan tidak ada larangan dari Nabi, maka itu halal. Tapi ada hadis tentang kodok, dilarang bunuh gitu. Dilarang membunuh. Ya, jadi masih menjadi kontroversi, Pak, tentang ini. Soal dua alam itu tidak menjadi patokan. Soal dua alam itu, karena ada orang menjelaskan sesungguhnya katak itu kodok ya, kodok dan katak itu berbeda katanya. Kalau katak itu yang bisa lompat jauh ya, kalau kodok itu yang nggak bisa lompat jauh. Nah, kata mereka yang di air tetap di air, cuma numpang nelor doang. Jadi katak air tetap di air, ketika dia ke darat dia mati. Yang di darat tetap di darat.
Adapun dia ke air itu hanya numpang ngelor aja. Katanya begitu, ahli ini. Makanya kita harus menambah wawasan juga tentang ini. Ya. Tapi itu tidak menjadi alasan karena dua alam. Jadi singkatnya, semua binatang air, walaupun bentuknya itu binatang darat, itu halal. Contohnya ada anjing yang nggak bisa hidup di darat, halal. Ya kan, seperti anjing laut kan, singa laut itu kan menggunakan kata-kata binatang darat. Singa laut, anjing laut, babi laut. Ada nggak babi laut? Nggak tahu lah. Kalaupun itu dinamai dengan binatang darat, dia nggak bisa hidup di darat, maka halal. Nah, yang di darat ini tidak disebut itu dua tempat sih. Itu hanya ijtihad ulama. Ya, jadi ini perlu pembahasan lebih anu lagi tentang kodok itu. Suike kan? Iya. Tapi bukan sembarang kodok yang dianu kan. Kodok yang anu ada jaretnya sih. Wah, kalau di Jakarta itu udah laris manis. Memang enak sih. Enak. Nah, itulah. Jadi nanti kita lihat lagi. Ini kurang banyak disinggung, Pak, yang begitu-begitu, varian-varian begitu. Jadi ada spesial buku, ya, kitab spesial yang membahas halal dan haram. Di antaranya adalah tulisan dari Dr. Yusuf Qardawi, Al-Halal wal Haram. Nah, menurut saya, kadang-kadang ulama itu anti gambar gitu loh. Jadi dia nggak mau memasang gambar. Ini kan kesulitan buat kita, karena binatang apa dia sebut gitu kan dalam bahasa Arab. Ketika di Indonesia kan, apa ya ini, kodok bukan? Gitu kan? Nah, itu harus ditampilkan gambarnya. Nah, ada beberapa yang berani, yaitu Kamus Munjid, itu ditulisnya non-muslim. Ada gambarnya, lengkap. Sampai kayak yang jorok-jorok ya ada. Nah, ini juga dia nggak ada anti. Demikianlah, kita masih membutuhkan, Pak, masih membutuhkan wawasan lebih banyak lagi. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita, melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah, membimbing anak-anak kita menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.